Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep teoritis tentang hibah, sedekah, hadiah, dan undian berhadiah. Sebentar. Anggota kelompoknya ada Novia Azahra, saya sendiri Zahra Rizkolandari, juga Fikri Fatur Rahman. Kebetulan dia belum join, Pak. Apakah langsung dilanjut aja berdua presentasinya? Lanjut aja. Baik. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian dan dasar hukum, macam dan hikmah. 3 itu persamaan dan perbedaan, juga pandangan ulama. 1. Pengertian dan dasar hukum akan dibacakan oleh Novia Azahra. Pengertian hibah. Pemberian dalam bahasa Arab disebut al-hibah. Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba yang artinya memberi. Dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia atau menganugerahi. Quran Surat Al-Imran ayat 8, Maryam ayat 5, 49, 50, dan 53. Secara bahasa, hibah berasal dari kata wahaba, yahabu, hibatan. Berarti memberi atau pemberian. Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah berarti pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Dan menurut Kamus Ilmu Al-Quran yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang di waktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan maupun tertulis. Pengertian sodaqoh. Sodaqoh adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata. Pengertian hadiah. Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Secara sederhana, hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta. Dasar hukum hibah. Hibah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia yang bernilai sangat positif. Banyak ulama yang sepakat bahwa hibah memiliki hukum sunnah berdasarkan Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Dasar hukum sodaqoh. Sodaqoh hukumnya sunnah dengan dalil ayat Al-Quran dan hadis, yaitu mustahab atau dianjurkan menyerahkan dengan cara dirahasiakan. Boleh diumumkan asal tidak disertai dengan riya, atau yang sejenisnya yang akan merusak nilai sodaqoh. Satu-satunya boleh mengumumkan sodaqoh adalah untuk tahadus bin nikmah, motivasi, inspirasi bagi orang lain. Dasar hukum hadiah. Hukum hadiah adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan atau boleh ditinggalkan. Sabda Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, sekiranya aku diundang makan sepotong lengan atau kaki binatang, pasti akan dipenuhi undangan tersebut. Begitu juga jika sepotong lengan atau kaki dihadiahkan kepadaku, pasti aku akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, ada macam dan hikmah. Macam-macam dan hikmah. Macam hibah. Ibnu Rushd dalam kitab Al-Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtasid membagi hibah kepada dua macam, yaitu hibah barang. Ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan ada pula yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Yang kedua ada hibah manfaat. Di antara hibah manfaat ialah hibah muajalah atau hibah bertempo atau minhah. Ada pula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup dan disebut hibah umri atau hibah seumur hidup. Buku fikih Islam Hukum Fikih lengkap karangan Sulaiman Rasyid membagi hibah ini kepada 4 macam, yaitu 1. Hibah bersyarat.
yang pada dasarnya adalah pemberian milik yang sebenarnya secara langsung dan sempurna kepada seseorang yang memberi hibah. Yang kedua, umara ialah hibah yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang pemberian itu hanya berlaku selama hidup orang yang diberi hibah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra Rizka. Kemudian 3. Rukbah ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada si pemberi apabila si penerima meninggal terlebih dahulu. Jika yang memberi meninggal terlebih dahulu, maka hak kepemilikan tetap menjadi hak si penerima. 4. Hibah maradul maut boleh dilakukan bila orang yang maradul maut itu dalam keadaan mukallaf dan sempurna mukallafnya. Kemudian ada macam sodakoh. Yang wajib itu ada 1. Zakat, 2. Kafarat, 3. Nazar. Kemudian sunnah, yang pertama ada sedekah jariah atau berkelanjutan seperti wakaf, 2. Sedekah biasa atau sedekah harta, santunan anak yatim, memberi makan hewan. Kemudian macam hadiah, yaitu ada hadiah yang halal. Dalam Islam hadiah dapat dikatakan halal dan bukan gratifikasi bila penerima dan pemberi bukan untuk penyelenggara negara dan hakim, semisal seorang teman dengan temannya, dan hukumnya dapat berubah menjadi haram jika untuk pihak pejabat publik. Kemudian ada hadiah yang haram. Hadiah bersifat haram apabila tujuan dan niatannya untuk mendapatkan wewenang dan perlakuan istimewa. Penerima atau pemberi sama berdosanya dan akan dikenakan hukuman berlaku. Kemudian ada hadiah ancaman. Hadiah ini diberikan kepada seseorang merasa takut kepada orang lain, yaitu pihak yang diberi. Perbuatan ini halal bagi yang memberi, tetapi haram untuk pihak penerima. Sejatinya, sebagai seorang manusia pasti memiliki perasaan untuk berbagi antar sesama, namun tetap harus mengikuti aturan yang berlaku agar tidak melanggar hukum. Pemberian dianggap sah dan legal jika tidak menyangkut niat, mempengaruhi, atau demi mendapatkan wewenang yang bukan miliknya. Kemudian ada hikmah. Hikmah hibah, sodakoh, dan hadiah, yaitu 1. Dapat dilakukan sebagai bentuk penghormatan, penguatan silaturahmi, dan memuliakan penerima. 2. Menumbuhkan rasa kasih sayang dan silaturahmi di antara sesama manusia. 3. Menolong orang yang membutuhkan dan memererat silaturahmi di antara sesama manusia. Kemudian 4. Sebagai obat-obat dari penyakit, meredam murka Allah, menolak bencana, dan menambah umur. Kemudian 5. Memperoleh pahala yang mengalir, bertambah rezekinya, menghapuskan kesalahan, mendapat balasan yang setimpal, dan mendapat pertolongan Allah di akhirat. Kemudian 6. Menjadi undur bagi suburnya kasih sayang, menghilangkan tipu daya apapun, dan menghilangkan sifat kedengkian. 7. Dapat dilakukan sebagai bentuk penghargaan dari pemberi kepada penerima atas prestasi atau yang dikehendakinya. Kemudian ada 3 persamaan dan perbedaan. Persamaannya, hibah, sedekah, dan hadiah sama-sama merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki seseorang. 2. Hibah, sedekah, dan hadiah merupakan pemberian secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pemberian kembali. Kemudian ada perbedaannya. Hibah artinya mirip sama seperti sedekah dalam arti memberikan tanpa imbalan balik apapun. Hanya saja motif hibah adalah untuk menjalin hubungan baik, memupuk keakraban, dan menghormati pihak yang diberi. Untuk sedekah, 1. Merupakan pemberian sesuai yang didasarkan atas kepedulian terhadap fakir miskin. 2. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sebagai salah satu perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Pemberian ini ditunjukkan kepada fakir miskin dan anak yatim. 5. Pemberian biasanya dalam bentuk uang untuk melaksanakan sedekah tidak perlu tata cara tertentu. Kemudian 6. Sedekah hukumnya sunnah muakkad. Kemudian ada hadiah, merupakan pemberian yang diberikan atas keadaan atau peristiwa tertentu. Pemberian ini lebih bersifat keduniawi. Pemberian ini biasanya dalam bentuk barang, baik barang bergerak seperti alat-alat sekolah, televisi, dan lain-lain maupun barang bergerak. 4. Dapat untuk melaksanakan hadiah. Bisa melalui tata cara atau prosedur tertentu dan bisa pula tidak. Kemudian 5. Hadiah hukumnya mubah atau boleh. Kemudian ada 4 pandangan ulama. Pandangan beberapa ulama. 1. Hasan. Hasan berpendapat bahwa mengadakan lotre itu atau membelinya terlarang. Namun menerima atau meminta bagian dari uang lotre itu perlu atau harus. Kalau tidak diambil, uang itu akan jatuh ke tangan orang lain yang dapat merusak kita
atau sekurang-kurangnya memundurkan kita. Kalau kita perhatikan pendapat di atas, maka dari salah satu sisi lotre itu dilarang. Tetapi dilihat dari sisi lain, kalau dilaksanakan juga seperti oleh pemerintah, maka dana itu dapat diambil supaya tidak diambil oleh pihak lain yang pemanfaatannya dapat merugikan umat Islam. 2. Syekh Ahmad Sukarti. Syekh Ahmad Sukarti atau Al-Irsyad berpendapat bahwa lotre itu bukan judi karena bertujuan untuk menghimpun dana yang akan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan. Beliau juga mengakui bahwa unsur negatifnya tetap ada, tetapi sangat kecil bila dibandingkan dengan manfaatnya. Kemudian ada 3. Rosyid Ridho. Menurut Rosyid Ridho, lotre dan undian berhadiah yang dilakukan secara formal oleh pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan dan kemaslahatan bersama tidak dapat disamakan dengan judi, karena manfaatnya lebih besar daripada madorotnya. Namun, ia tampaknya tidak menghalalkan bagi orang-orang yang cocok nomor undiannya untuk mengambil hadiahnya, karena dianggap memakan harta orang lain dengan cara yang batil, meskipun tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara mereka, serta juga tidak menyebabkan lupa pada Tuhan. Kemudian ada 4. Ahmad Asyirbashi. Ahmad Asyirbashi dalam kitabnya Yasalunaka Fiddin wal Hayah mengemukakan bahwa lotre adalah salah satu dari bentuk praktek perjudian yang dilarang oleh agama Islam. Keuntungan yang diperoleh darinya juga haram. Titik pengharamannya terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain dengan cara batil, penipuan, dan kebodohan. Di samping itu, perbuatan judi mendorong orang untuk menggantungkan harapannya kepada harapan-harapan yang dusta. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Novia Azahra. Kesimpulannya, dasar hukum hibah terdapat dalam ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya tolong-menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia. Banyak ulama sepakat bahwa hibah memiliki hukum sunnah berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Terdapat berbagai macam hibah, sodakoh, dan hadiah dengan karakteristik dan hukum yang berbeda-beda. Seperti hibah bersyarat, hibah manfaat, dan hadiah wajib atau sunnah. Meskipun memiliki perbedaan dalam konteks dan tujuan pemberiannya, hibah, sodako, dan hadiah semua merupakan bentuk kedermawanan yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan kembali, dengan tujuan mencari ridho Allah dan memupuk hubungan baik dengan sesama manusia. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada ditanyakan, boleh.